semuanya, jadi aku hari ini bakal ke Museum Satria Mandala. Dan kalau kalian mau tahu apa sejarah tentang Belanda, Indonesia, Jepang di Museum Satria Mandala, saksikan video berikut. Bye-bye! Untuk menuju ke halte Cipinang, kalian bisa naik JEK 74. Setelah kalian sampai di halte busway Cipinang, pertama kali saat kalian naik itu yang akan kalian lihat adalah peta Transum. Nah, setelah dari situ kalian bisa tap kartu kalian di alat yang sudah disediakan di halte busway. Jangan lupa membawa kartu ya. Setelah kalian tap kartu kalian bisa langsung aja turun ke bawah. Nah, kalian bisa langsung tunggu di tempat yang pertama. Nah, nggak lama kemudian, ternyata busway langsung datang. Kita langsung aja naik yang arah ke Kampung Melayu. Tada, ini di halte Kampung Melayu. Dilanjut naik busway M7. Ini kita turun di BNN ya. Dari BNN dilanjut naik bus M9. Nah, ini kita bisa turun di Widya Chandra ataupun Denpasar. Ini halte Denpasar dulu baru Widya Chandra, tapi lebih dekat ke Denpasar. Tada, akhirnya sampai juga di halte tujuan terakhir kita di halte Denpasar. Nah, dari halte Denpasar itu kita agak harus jalan sedikit ke sebelah kanan dan nanti kita nemuin Museum Satria Mandala yang depannya tuh kayak gini ya teman-teman. Kita jalan aja dan kita bisa pesen tiket di pos yang ada di sebelah kanan itu. By the way, tiket ke Museum Satria Mandala ini murah loh, cuma 5 ribuan aja. Nah, jadi setelah kalian masuk dan mendaftar, kalian bakal dapet tiket ini. Dan yap, selamat datang di Museum Satria Mandala. Di sini kalian bisa melihat sejarah dari Belanda, Jepang, bahkan kalian bisa melihat pesawat-pesawat ciptaan Indonesia, Belanda, dan Jepang. Selamat menyaksikan. Biar kalian makin penasaran, di sini aku mau spoiler ruangan apa aja sih yang bakal aku masukin. Nah, yang pertama itu ada ruang Panji-Panji, dan yang kedua itu ada ruang diorama 1, yang ketiga ada ruang diorama 2, yang keempat ada ruang Jenderal Urip Sumoharjo, dan yang terakhir ada ruang senjata. Nah, sebenarnya di sini juga ada ruang diorama 3, tapi aku nggak keburu untuk masuk ke ruang diorama 3, jadi aku hanya masuk sampai ruang senjata. Nah, nggak lupa juga aku juga ke tempat di mana ada koleksi-koleksi pesawat dari Jepang, Indonesia, ataupun Belanda. Nah, jadi aku kali ini udah di Museum Satria Mandala. Nah, kalian tahu nggak sih sejarah Museum Satria Mandala itu dulunya apa? Jadi, dari yang udah aku cari, aku baca-baca, Museum Satria Mandala itu tadinya bukan Museum Satria Mandala, tapi adalah Wisma Yaso, di mana Wisma Yaso ini dulunya menjadi tempat peninggalan akhir Bung Karno sebelum ia meninggal. Untuk mengetahui lebih lanjut, masuk ke museumnya. Nah, ikuti yuk perjalananku selama di Museum Satria Mandala. Nah, pas kalian pertama kali masuk tuh kalian bisa lihat wakil presiden dan presiden dari pertama dan sampai saat ini. Selain itu kalian juga bisa melihat bendera-bendera dari TNI, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Di situ juga ada naskah proklamasi Indonesia. Nah, dari sini kalian bisa ambil arah ke kiri. Di sini ada auditorium 1, di mana di sini kalian bisa lihat beberapa sejarah-sejarah Indonesia yang berkaitan dengan Belanda. Nah, di sini juga ada masa parlementer 1945. Kalian bisa lihat dari video yang telah aku videokan ini.
selanjutnya di sini ada tempat kediaman untuk duduk-duduk di rumahnya Letnan Sumoharjo. Di sini juga terdapat cerita singkatnya dalam bentuk cerita di samping dioramanya. Nah teman-teman, kira-kira kalian bisa tebak nggak ini siapa? Hitung ya sampai 3, 1, 2, 3. Nah betul banget, ini adalah Jenderal Ahana Nasution. Nah di sebelah kanannya juga ada Sabta Marga. Nah Sabta Marga adalah pedoman dan sumpah prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang berisi 7 pokok nilai. Nah di situ ada nilai kehormatan, moral, dan pengalaman bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia. Dan ya, kalian tahu nggak ini siapa? Yap, betul banget, ini adalah Jenderal Soeharto. Di sini juga ada pakaian dinasnya Jenderal Soeharto. Selain itu juga terdapat foto-fotonya. Nah dari sini kalian bisa langsung jalan aja ke depan. Nah di merah-merah itu di atas yang ada panjang-panjang itu warna hitam itu adalah ruang diorama 2. Nah dimana pada diorama 2 ini terdapat. Nah sebelumnya aku mau jelasin, ruang diorama 2 ini adalah tempat untuk menampilkan berbagai diorama yang menggambarkan perjuangan Tentara Nasional Indonesia atau TNI dalam mempertahankan kemerdekaan di berbagai daerah. Nah, kalian mau tahu kan apa aja koleksi yang ada di sini? Kalian saksikan terus ya videonya. Di sini juga terdapat peristiwa bersejarah, di mana diorama yang menggambarkan peristiwa penting seperti penurunan bendera Belanda di Hotel Yamato Surabaya, pertempuran merebut pangkalan udara di Malang, pertempuran di Bogor, pertempuran di Cibadak di Sukabumi, penumpasan gerakan separatis di Pekalongan dan kota-kota lainnya, serta pertempuran 5 hari di Palembang. Di sini juga terdapat seragam tentara kemerdekaan di mana terdapat model seragam dari berbagai kesatuan seperti BKR, Badan Keamanan Rakyat dengan warna putih, hijau, dan hitam, serta peta pembela tanah air dengan warna coklat. Selain itu ada miniatur seragam tentara yang masih digunakan saat ini. Yang tadi muncul itu loh teman-teman.
Nah, contohnya ini ada kehidupan masyarakat pada masa kemerdekaan, di mana ini menampilkan kehidupan masyarakat yang menggunakan kentongan sebagai alat memberi tanda bahaya, seperti jika ada serangan-serangan dari orang yang tiba-tiba, warga akan mengetok-ngetok kentongan. Semuanya, jadi kita udah ada di diorama ruang kedua. Jadi di sini ada pertempuran Krueng Tanjung Bir Aceh, di mana ini kalau bisa terjadi karena sewaktu Jepang bergerak hendak untuk mengambil kembali wilayah Aceh, para pasukan pemuda di Indonesia tuh menolak untuk itu. Nah, jadi mereka tuh berinisiatif untuk melawannya dengan menyopot dari setengah kilometer rel-kereta di situ. Nah, setelah dari situ mereka juga menambah dengan menghajami rel kereta dengan peluru. Nah, dari situ otomatis mau nggak mau pasukan dari Jepang tuh mundur dan pergi ke sawah-sawah di paritnya. Nah, dari situ pasukan pemuda Indonesia sedia nggak habis dengan ide-idenya. Dia membuka waduknya, lalu setelah dibuka otomatis air itu lewat di parit. Nah, itu banyak pasukan dari Jepang yang gugur sebanyak 28 orang dan pasukan Indonesia tuh 7 orang. Jadi pasukan Jepang tuh mengalah di sini. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Nah, selain diorama, ruangan di Satria Mandala ini juga menampilkan berbagai koleksi senjata, lencana kepangkatan, serta miniatur monumen yang memberikan gambaran mendalam tentang sejarah perjuangan Tentara Nasional Indonesia. Nah, untuk kalian tahu lebih lanjut mengenai senjata-senjata di Museum Satria Mandala ini, kalian bisa terus lanjut menonton. Nah, dari diorama 2, kalian bisa turun dari tangga itu, terus kalian bisa jalan terus sampai menemukan ijo-ijo ini, lalu kalian ambil arah ke kanan, dan kalian bisa melihat berbagai koleksi senjata Tentara Nasional Indonesia. Selain senjata, di sini juga ada tank nanti di depan sana. Jangan lupa untuk tidak memegang-megang koleksi yang ada di museum ya teman-teman. Nah, seperti yang tadi aku bilang, di sini ada koleksi-koleksi pesawat yang dibuat dari Jepang, Belanda, dan Indonesia. Nah, salah satu contohnya yang ini adalah pesawat yang dibuat oleh Jepang. Nah, biasanya pesawat yang dibuat oleh Jepang tidak didapati dengan senjatanya. Jika pesawat yang dibuat oleh Amerika itu didapati dengan senjatanya. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Bye-bye.